Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak sosial. Yang pertama, pengertian akhlak sosial. Akhlak sosial Islami adalah suatu perilaku atau suatu perangai yang baik dalam pandangan Islam. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akhlak kepada manusia. Contohnya saling menyayangi, beramal soleh, saling menghormati, berlaku adil, menjaga persaudaraan, berani membela kebenaran, tolong menolong, dan musyawarah. Yang kedua, masyarakat dambaan Islam. Tauhidullah. Setiap individu yang merasa menjadi anggota masyarakat Islam semestinya mendasarkan hidupnya pada pribadi tauhid atau mengesahkan Allah. Ukhuwah Islamiyah melahirkan ikatan persaudaraan di antara anggota masyarakat. Persamaan tidak terbesit dalam hatinya merasa lebih mulia dari sesamanya. Melakukan amal soleh, musyawarah, istiqomah. Setiap masyarakat Muslim akan tetap memegang dan memperjuangkan kebenaran yang datang dari Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang toleransi. Kata toleransi berasal dari bahasa Arab, yaitu tasamu, yang berarti sikap yang baik dan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Selanjutnya ada macam-macam toleransi. Yang pertama, toleransi intern umat Islam yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu toleransi tasamu. Intern umat Islam berarti berpegang teguh kepada pendirian sendiri, akan tetapi berkenan mengerti pendapat saudaranya sesama muslim. Yang kedua, ada toleransi umat Islam dengan non-muslim. Secara terminologi, pengertiannya yaitu mengerti dan bersikap toleran, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Mengerti bukan berarti setuju. Bagi kami, amalan kami, dan bagi kalian, amalan kalian. Prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dari berbagai dimensi. Di antaranya, 1. Adanya perintah Allah dan Rasul-Nya tentang keadilan, persamaan hak dan kewajiban, perlindungan hukum dan jaminan keselamatan yang tertuang dalam wahyu-wahyu Allah dan hadis Rasul-Nya. Yang kedua, praktek-praktek Nabi Muhammad, baik saat di Makkah maupun di Madinah, senantiasa mengarah pada terciptanya keadilan, kesetaraan, persamaan, jaminan sosial, perlindungan hak-hak pribadi, dan keadilan individu dan masyarakat. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan sosial, contohnya kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Tidaklah mungkin Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rizki. Surat Ar-Rum ayat 40. Solusi mengatasi kemiskinan. 1. Penyediaan lapangan pekerjaan. Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara. Hal ini menyadarkan pada hadis Rasulullah SWT. Seorang iman atau pemimpin adalah bagaimana pengembala dan dia akan diminta bertanggung jawab atas gembala-gembalanya atau rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Menyediakan layanan pendidikan. Syariat Islam telah mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat, sebab pendidikan memang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan selanjutnya akan mewujudkan individu-individu kreatif, inovatif, dan produktif. Pengangguran.
Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, sebab hadis mengatakan kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Menurut Hardawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, suatu pengangguran di mana seorang tidak mempunyai hak sedikit pun memiliki status ini dan terpaksa menerimanya. Contoh, seperti orang yang tidak memiliki keterampilan sedikit pun, atau orang yang mempunyai keterampilan tetapi tidak berguna seiring perkembangan zaman. 2. Pengangguran hiariyah, seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Solusi mengatasi pengangguran. 1. Perluasan lapangan pekerjaan dengan cara mendirikan industri-industri baru. 2. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah. Contoh, pembangunan jalan raya, jembatan, PLTA atau PLTU. 3. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan. Kebodohan menyebabkan umat Islam terombang-ambing dan mudah dibohongi, karena tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan terperangkap oleh jebakan yang dibuat oleh bangsa barat. Contohnya, media elektronik maupun surat kabar, jejaringan sosial seperti Facebook, internet, dan lain-lain, dan membuat umat Islam terlena dan menjauhkan umat Islam dari tradisi ilmu. Jadi, solusi Islam cara mengatasi kebodohan. Yang pertama, pelayanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah bahkan gratis adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Yang kedua, sistem Islam menjamin penyediaan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah bahkan tanpa biaya. Jadi kesimpulannya, Islam itu bukanlah agama ritual semata, melainkan sebuah ideologi sebagai sebuah ideologi yang sahih. Tentu Islam memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problematika manusia, termasuk problem pengangguran, kebodohan, dan kemiskinan.